Sungguh agung kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kita, membuat kita semua senantiasa menikmati karunia-Nya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu selalu indah dalam hidup kami. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuntunlah kami Roh Kudus, biar firman ini mengambil bagian dalam hidup kami, untuk kami jadikan pedoman, kekuatan menghadapi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-29 di ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang ngerang-ngerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk mengimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah, sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesakkan dia, akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi, ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi, ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan gunung Sion. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita berada dalam tema tidak terselami. Saudaraku, sering kita berada dalam keadaan kaget atau pada hal-hal yang memberatkan di dalam hati kita, yang sungguh kita rasakan sangat dalam, sampai mengaburkan atau menghilangkan kasih dan berkat Tuhan. Sering kita berkata, berakhir sudah kehidupan ini, serta tidak ada jalan keluar ketika kita tidak berdaya. Kita bertindak dan kita merasa tertindis dengan berbagai macam beban pergumulan. Sebenarnya saudara, kasih dan berkat Tuhan itu tidak hilang dalam hidup kita. Tetapi kitalah yang sering tidak memahami dengan baik. Karena itu jangan cepat kalah
atau putus asa dalam hidup ini. Ada cerita begini, saudara-saudara. Ada seorang ibu akan pergi ke satu tempat, tetapi karena terlambat tiba, akhirnya ia ketinggalan pesawat dan ia merasa sangat kesal. Dia sampai bertanya pada dirinya, barangkali ada hal yang salah yang saya lakukan. Saudara, masih dengan rasa penasaran, lalu HP-nya berbunyi yang mengabarkan berita bahwa anaknya jatuh dan sementara dirawat di rumah sakit. Akhirnya saudara, dia menyapu dadanya sambil berkata, untung saya ditinggal pesawat, sehingga saya dapat menjenguk anak saya yang sedang terbaring di rumah sakit. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan, kepada kita disampaikan bahwa Yerusalem akan menghadapi hukuman dari Tuhan dan akan merasakan bagaimana penderitaan terjadi pada semua orang sampai tidak mampu untuk berkata-kata lagi. Namun saudara, sekalipun hukuman Tuhan terjadi, tidak berarti Tuhan akan membelakangi umatnya. Tetapi hukuman itu akan menjadi tempat bagi Tuhan untuk membebaskan umatnya. Jadi sangat jelas kasih Tuhan bagi kehidupan umatnya. Saudaraku, tidak dapat diselami jika pembebasan itu datang seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Ya, Dia pasti akan datang menolong kita. Dia pasti akan hadir bersama dengan kita. Karena itu, saudara-saudara, patutlah kita semua taat pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menghukum jika kita tidak berjalan pada jalannya. Tetapi hukuman itu menjadi cara Tuhan memperlihatkan bahwa sebenarnya Tuhan mengasihi, mencintai, dan mau membebaskan kita, sehingga kita semua akan memperoleh kehidupan yang lebih baik, hidup dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami agar kami dapat memperlakukan dengan baik firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah semua anak-anak kami. Engkau mengasihi mereka agar mereka bertumbuh dengan tubuh yang sehat, agar anak-anak kami rajin belajar dan mendapatkan ilmu untuk masa depan mereka, agar mereka tekun mencari pekerjaan dimanapun mereka berada. Kasihi kami, biar dalam keluarga kami ada damai sejahtera-Mu, dan berkatilah juga rencana-rencana kami, berkatilah juga harapan kami, bahkan pekerjaan kami Tuhan berkati. Kami juga tahu bahwa setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, mereka punya harapan yang besar untuk memperoleh kasih dan berkat Tuhan. Hadirlah dalam diri semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman ini, agar mereka teguh di dalam Tuhan. Dan berkatilah para orang tua kami dalam usia indah. Tuhan menyertai mereka, sehingga masa tua mereka jalani dengan penuh sukacita, tubuh kuat, iman teguh, dan juga terus berharap pada Tuhan.
Engkau memberkati pelayan-Mu, majelis, pengurus OIG, biar mereka setia melayani Tuhan. Engkau memberkati di setiap kehidupan bangsa kami, baik pemerintah kami, masyarakat. Tuhan tolong agar kami semua dapat memperoleh kedamaian, ketenangan di negara ini, dan nama-Mu terus dimuliakan. Kalau kami menghadapi hidup ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, sehingga dalam berbagai musim kehidupan, suka duka kami jalani hanya karena pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, terima kasih bahwa kita boleh mendengarkan renungan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Dan teruslah semangat teguh menjalani hidup ini. Sang Immanuel menyertai kita.